Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKL SMA Negeri 1 Sleman akan mempresentasikan hasil KKL kami, yaitu pinjam semasa. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya, Nanda Ilfa Suryana dengan NIM 22020884. Yang kedua Aisyah Nur Latifa dengan NIM 22020893. Dan yang ketiga Vivi Nur Khalifa dengan NIM 22020924. Untuk latar belakangnya yaitu kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, seperti pengelolaan barang dan ruangan di lingkungan pendidikan. Dalam era maju yang semakin berkembang pesat, sistem informasi yang efektif menjadi sangat penting, terutama untuk peminjaman aset dan pengelolaan inventaris di institusi pendidikan. Pengelolaan barang dan ruangan secara manual sering menjadi masalah yang menghambat kinerja operasi di sekolah-sekolah seperti SMA Negeri 1 Sleman. Sistem pencatatan yang masih berbasis kertas atau aplikasi spreadsheet konvensional seringkali menghadapi masalah seperti pencatatan yang tidak konsisten, duplikasi data, dan kurangnya aksesibilitas data bagi pihak yang berkepentingan. Tujuan pembuatannya yaitu sistem ini akan memproses permintaan barang dan ruangan serta pengajuan barang di sekolah, sehingga memudahkan pengelola dan pengguna dalam mengelola inventaris dan peminjaman secara efisien. Nah, yang pertama yaitu halaman registrasi. Pada halaman registrasi ini, user akan mengisi nama, NIP atau NIS, email, status, dan juga password. Nah, setelah registrasi berhasil, user akan menuju halaman login. Pada halaman ini, user akan mengisi NIP atau NIS dan juga password. Selanjutnya adalah fitur-fitur utama bagian admin. Yang pertama ada peminjaman barang, peminjaman ruangan, pengajuan barang, dan master user. Yang pertama ini tampilan beranda admin. Pada bagian beranda ini terdapat total data ruangan, total data barang, dan total ajuan. Nah, di bagian bawah juga terdapat riwayat pinjam untuk barang dan ruangan, di mana halaman ini akan menampilkan apa yang terakhir user pinjam. Lanjut ke data barang. Di halaman ini menampilkan data barang yang telah diinput oleh admin dan tersedia untuk dipinjam oleh pengguna. Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur CRUD, sehingga memudahkan admin dalam mengelola data barang secara efisien. Itu di halaman data peminjaman barang, ini menampilkan data pinjaman barang user yang sudah diajukan, seperti nama user, barang, tanggal peminjaman dan pengembalian, serta status peminjaman tersebut. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan fitur untuk melihat peminjaman barang tersebut secara detail. Juga di halaman ini, admin melakukan proses approval pada peminjaman barang user. Selanjutnya data peminjam admin. Pada bagian ini data peminjam berisi dua menu, yaitu peminjam barang dan peminjaman ruangan. Lalu pada halaman data ruangan admin, halaman ini menampilkan daftar ruangan yang tersedia untuk digunakan. Pada halaman tersebut terdapat fitur untuk menambahkan ruangan baru, mengedit informasi ruangan yang sudah ada, dan menghapus data ruangan jika diperlukan. Data peminjam ruangan admin. Halaman ini menampilkan data lengkap peminjaman ruangan, termasuk informasi identitas peminjam, nama ruangan yang dipinjam, tanggal dan waktu peminjaman, serta pengembalian dan dokumen pendukung yang terkait. Selain itu,
Halaman ini dilengkapi dengan fitur untuk melihat detail informasi peminjam secara lebih rinci dan menghapus data peminjaman jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu data pengajuan admin. Pada data pengajuan admin berisi pengajuan dari user. Pada halaman ini terdapat fitur untuk memfilter tanggal pengajuan. Tujuannya agar admin bisa melihat data sesuai data yang diinginkan. Dan juga terdapat tombol download Excel untuk memudahkan admin dalam mengajukan barang di tahap selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu halaman master user. Halaman master user berisi data baik dari guru maupun siswa. Pada halaman ini, admin bisa melihat detail user, mengedit user, dan menghapus user. Pada halaman ini, admin juga bisa menambahkan akun baru pada tombol plus akun user. Lanjut untuk fitur-fitur utama di bagian user, ada peminjaman barang, peminjaman ruangan, dan pengajuan barang. Yang pertama, beranda user ini. Di beranda user terdapat total data ruangan, total data barang, dan total ajuan juga. Dan di bagian bawah terdapat riwayat pinjam untuk barang dan ruangan, di mana halaman ini menampilkan apa yang terakhir user pinjam. Selanjutnya, di bagian peminjaman barang ini menampilkan daftar barang-barang yang dapat dipinjam oleh user, dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan user untuk menemukan barang yang diinginkan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, halaman keranjang ini menampilkan daftar barang yang telah ditambahkan oleh user, memudahkan untuk meninjau dan mengelola barang sebelum melanjutkan proses peminjaman. Kemudian, pengguna akan diarahkan ke halaman form peminjaman barang untuk melanjutkan proses peminjaman. Halaman ini berisi formulir yang sebagian datanya telah terisi otomatis, serta kolom lain yang perlu dilengkapi oleh pengguna. Selain itu, pengguna juga diminta untuk mengunggah file berupa surat rekomendasi untuk meminjam barang. Selanjutnya yaitu halaman pinjam ruangan. Pada halaman pinjam ruangan ini terdapat dua fitur utama, yaitu daftar ruangan dan pinjam ruangan. Untuk fitur yang pertama yaitu daftar ruangan, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengecek ketersediaan ruangan dengan mudah melalui form sederhana. Pengguna cukup mengisi nama ruangan dan tanggal peminjaman yang diinginkan, lalu sistem akan menampilkan informasi ketersediaan ruangan tersebut pada jam sekolah. Fitur kedua yaitu pinjam ruangan. Terdapat dua form yang menyediakan form untuk pengguna peminjam ruangan. Form pertama yaitu form pinjam ruangan di jam sekolah. Berdasarkan data ketersediaan yang dapat dicek dari fitur sebelumnya, pengguna dapat langsung memilih jam mana yang tersedia dan menuju ke halaman ini untuk meminjam ruangannya. Dalam form ini, pengguna hanya mengisikan nama ruangan yang akan dipinjam, waktu peminjaman, sesi, nomor HP yang dapat dihubungi, dan surat rekomendasi. Form kedua yaitu form pinjam ruangan di luar jam sekolah. Form ini dilengkapi dengan notifikasi yang memberikan informasi tentang status ketersediaan ruangan. Jika ruangan, jam, dan tanggal yang dipilih tersedia, pengguna akan menerima notifikasi berhasil dan data peminjaman akan tersimpan. Namun, jika ruangan tidak tersedia pada waktu yang dipilih, notifikasi akan diberitahukan bahwa ruangan sedang dipinjam atau tidak tersedia, sehingga pengajuan peminjaman tidak akan diproses. Yang selanjutnya yaitu pengajuan barang user. Pada bagian pengajuan barang berisi tabel pengajuan yang berisi pengajuan yang sudah diajukan oleh user. Pada halaman ini ada juga tombol untuk menambahkan pengajuan. User nantinya akan menuju halaman form untuk menambahkan pengajuan.
Pada halaman ini, user mengisi tentang barang yang akan diajukan, yaitu jabatan, jenis barang, merek atau spesifikasi, jumlah, satuan, dan juga keterangan barang. Tujuannya agar ketika pengajuan diajukan admin, tidak salah dalam mendata spesifikasi barang yang akan diajukan. Lanjut, di bagian peminjaman saya, itu ada dua menu, yaitu peminjaman barang dan ruangan. Nah, yang pertama di peminjaman saya barang, ini menampilkan riwayat peminjaman barang yang telah dilakukan oleh user, di mana user dapat melihat detail lengkap setiap peminjaman termasuk status peminjaman saat ini. Selain itu, halaman ini juga menyediakan opsi bagi user untuk membatalkan peminjaman jika diperlukan. Selanjutnya, halaman peminjaman saya, bagian ruangan. Halaman ini terdapat riwayat peminjaman oleh pengguna. Di sini pengguna dapat melihat status peminjaman yang diajukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.